Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Mbak Mel apa kabar? Alhamdulillah baik. Ana sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya minal aizin wal faizin ya Mbak Mel. Iya sama-sama. Aku juga minal faizin. Oke Mbak Mel. Mbak Mel ini kesibukannya selain kuliah apa ya? Selain kuliah ada yang jelas ini ya ikut organisasi Kahimatika, ada organisasi BEM fakultas juga, ada sama ngajar sih pagi, ngajar di TK gitu. Oh, udah ngajar Mbak Mel, ya hebat sekali. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan berjumpa lagi di momen bercakap dengan tema Be Friends, Why Not dengan Mbak Amel. Nah, Mbak Amel ini sebagai bendahara wilayah di IKA Himatika wilayah 5 seperti itu, teman-teman. Nah, Mbak Mel, di semakin dewasa seseorang itu kan tentunya semakin memperhatikan berbagai aspek termasuk pertemanan. Nah, apa yang Mbak Mel pikirkan ketika saya mengucapkan circle of friends atau lingkungan pertemanan? Oke, circle pertemanan ya. Basic gak sih ini? Aduh, sorry. Ya, lumayan. Oke, circle pertemanan ya. Kalau dari aku pribadi, circle pertemanan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita juga ya. Karena secara tidak langsung kita berkelompok, kita berteman sama beberapa orang yang notabene itu mungkin kita harus memilih gitu dalam circle pertemanan. Seperti itu. Gitu aja sih kalau menurut aku. Oke, jadi circle kita harus itu ya lebih memperhatikan gimana atau bagaimana circle pertemanan kita gitu ya Mbak Mel intinya. Ya benar banget. Soalnya itu nanti bakalan pengaruhnya tuh banyak kalau menurut aku di kehidupan kita juga. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan dalam pemilihan circle. Terus selama Mbak Mel kan temannya juga banyak kan juga ikut BEM, ikut IKA Himatika. Nah, kalau waktu bertemu secara langsung itu Mbak Mel pernah nggak terpikir untuk pilih-pilih teman? Sebenarnya gini sih, aku itu tipenya nggak pemilih teman, sih aku mau berteman sama siapa aja. Cuma nanti dalam hal kayak deketnya itu baru milih sama yang cocok ngobrolnya sama aku. Biasanya yang sefrekuensi ya biasanya. Soalnya apa ya, kayak kita ngobrol apa gitu kan langsung nyambung. Tapi kalau cuma sekedar temen biasa itu kadang kita harus menjelaskan panjang lebar agar paham gitu maksud percakapan kita. Jadi untuk di tahap awal ya, mungkin di tahap awal bisa memilih semua teman, semua jenis orang, tapi untuk selanjutnya kita memilih untuk yang sefrekuensi dengan kita. Emang benar kalau enggak sepemikiran itu ngobrolnya pasti akan kesulitan. Gitu ya Mbak Mel? Bener banget kayak gitu. Nah, Mbak Mel ini pernah enggak lihat seseorang gitu ya? Ya seseorang terus Mbak Mel itu udah bayangin ini pasti orangnya sifatnya kayak gini. Nah, ternyata setelah Mbak Mel kenal orang tersebut, sifatnya atau apa yang Mbak Mel pikirkan saat belum mengenal itu berbeda dengan kenyataannya. Pernah enggak? Nah banget, aku termasuk orang yang judge by cover ya, pastinya kayak gini. Aku orangnya tuh biasanya lihat penampilannya dulu, bukan berarti kayak orang ini jelek nggak gitu. Maksudnya kayak dari cara dia bicara kayak gitu. Aku lebih kalau misal aku first impression nih ketemu sama Ana, aku pasti tanya dulu. Maksudnya kita sepatah dua patah kata. Nah aku bisa tipenya menilai orang seperti itu. Pernah nih di suatu ketika aku kenal sama seseorang. Aku udah berpikiran negatif lah intinya sama seorang. Ternyata orangnya nggak seperti itu. Ternyata asik-asik aja sih setelah aku berteman lama, ngobrol bareng. Ternyata yang di pikiranku tuh beda sama aslinya gitu. Terus itu Mbak Mel ini kan ada apalagi yang saat ini ya. Pasti kita
akan menuju atau kita akan berada di lingkungan yang bermacam-macam. Nah, gimana sih Mbak Mel caranya beradaptasi di lingkungan baru, apalagi dengan orang baru dan nanti yang akan menimbulkan circle pertemanan yang baru lagi? Oke, ini semua orang pasti punya fase seperti ini ya. Jadi kita dari SD hingga SMP nanti ketemu orang baru, SMP, SMA ketemu orang baru, seperti itu seterusnya sampai kita dewasa. Kalau aku pribadi itu tipenya lebih pendiam dulu. Kalau aku di awal, misal gini nih, kita baru kenal, aku baru masuk IKN Matika, pasti aku bakalan diam dulu. Aku mau analyzing kondisi sekitar, saya kayak, oh orang ini kayak gini, cara bicara kayak gini. Kembali kayak yang tadi, aku termasuk orang yang cover ya, ini sebenarnya gak baik sih, cuma itu ya penilaian orang kan beda-beda juga. Nah kayak gitu. Kalau aku pribadi lebih mengamati kondisi sekitar dulu sebelum aku menunjukkan sifat asliku kayak gitu. Jadi banyak banget orang yang nilai aku tuh awalnya itu judes, kayak sombong gitu. Tapi sebenarnya ya kalau kamu atau kalian tahu aku nggak kayak gitu gitu. Itu sih kalau aku, Ana. Oke. Iya sih Mbak Mel, awal dulu pas lihat fotonya Mbak Mel pas waktu aku pernah ngedit kan itu aku lihat itu juga gitu, ini kayaknya mbaknya judes deh kalau dilihat dari apa ya, dari mukanya gitu Iya, ya, dari dari mimik mukanya. dari mimik mukanya itu kayaknya ini kayaknya orangnya judes deh, apalagi jadi bendahara lagi gitu. Tuh, banyak banget yang ngomong kayak gitu, Ana. Gitu. Soalnya dilihat emang Mbak Mel, kalau dilihat dari mukanya Mbak Mel itu kayak tipe orang yang judes terus yang cuek gitu, cocok deh kalau meranin itu jadi orang yang judes-judes gitu. maaf Gak apa-apa. Aku banyak banget udah yang ngomong kayak gitu, jadi banyak banget kayak, oh tak kirain kamu tuh kayak gini, ternyata asik juga gitu. Iya benar. Soalnya gimana ya, emang ya kayak gini gitu loh. Iya bener. Sekarang waktu tatap Maya sama Mbak Mel juga waktu ngobrol ini juga nggak kayak yang kemarin mikirnya, Mbak Mel juga gitu. Ya nanti kapan-kapan kita ketemu offline ya, wajib kayaknya. Iya wajib ya. Oke, Mbak Mel, terus ini. Nah, itu kan tadi di lingkungan baru ya Mbak Mel. Terus ada circle pertemanan juga. Apa sih yang Mbak Mel pikirkan tentang toxic friends? Gitu, toxic friend. Itu tuh kayak, aduh. Sebenarnya toxic friend itu kalau menurutku pasti ada sih di setiap circle pertemanan. Menurut aku sih. Soalnya apa ya? Nggak semua orang kan bisa berpikiran positif gitu ya. Tapi kalau aku pribadi sih, aku punya pengalaman yang buruk mengenai toxic friend. Jadi aku punya tuh temen, dia tuh kayak baik banget gitu sama aku. Ternyata di belakang itu ya gitulah, suka ngomongin bla 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 gitu. Cuma aku sekarang lebih masa bodoh sama hal seperti itu, karena kalau kita terlalu mempusingkan sama teman-teman yang seperti itu, kita jadi negatif juga gitu loh. Maksudnya gini aja, lebih baik kita jauhi dalam hal seperti ini. Kalau memang ada perlu, maksudnya dalam ya kalau ketemu atau apa ya kita tetap menyapa. Cuma untuk seperti mau curhat atau berkeluh kesah, mending enggak deh gitu. Soalnya nanti takutnya apa yang kita sampaikan itu berbeda, semisal mereka mau menyampaikan ke seseorang, kayak gitu sih. Benar juga. Nah itu kan Mbak Mel pernah ada pengalaman nih di toxic friend. Selain sekarang itu bisa masa bodoh, pernah enggak pas waktu itu dulu pas Mbak Mel mengalami toxic friend itu, pernah enggak apa ya kayak mikir gitu, kok ternyata temanku gini, di depanku gini, di belakangku gini, pernah enggak berprasangka seperti itu, mikir ke situ? Nah banget, soalnya aku kalau sama temen itu termasuk orang yang aduh aku berteman kayak gitu. Jadi aku selalu mikir positif sih sama semua teman-teman aku. Cuma waktu ada kejadian kayak gitu aku jadi mikir banget sampai ya gitu. Jadinya susah percaya lagi sih sama orang-orang. Lebih ke gitu sih. Jadi lebih hati-hati aja sekarang, nggak yang kayak dulu sering ngomong gini. Jadi lebih pemilih gitu. Jadi ada hikmahnya juga memilih teman itu.
salah satunya menghindari toxic friend yang pastinya berdampak negatif banget buat kita juga. Nah ini Mbak Mel, terus nah di teman-temannya Mbak Mel itu kan banyak di BEM, di Dharmatika, ada nggak yang drama, teman yang drama gitu? Pasti ada dong. Contohnya gimana Mbak Mel? Pertemananmu kalau nggak kurang indah kalau nggak ada drama-drama gitu ya. Ya itu sih apa namanya ya kayak suka membolak-balikan fakta, terus dia lebih kayak apa ya, ya drama-drama biasa sih sebenarnya, nggak yang parah banget gitu. Cuma ya kalau dilanjutin itu bikin enak aja sih. Mending dijauhin aja orang-orang kayak gitu. Terus sih Kalau ada yang temen yang drama gitu, pernah nggak Mbak Mel kesel gitu? Kesel. pernah sih kesel banget. Awal-awal dulu itu aku tanggepin, maksudnya itu kayak aku ladenin kayak ya udah kayak gini, aku kasih solusi bla bla bla. Cuma lama-lama kok ternyata kayak bohong banget gitu loh sama real life-nya itu. Jadi ya udah, mending dijauhin aja kayak gitu biar kita juga nggak berpikir macam-macam. Terus nih Mbak Mel, bagaimana caranya ini juga buat teman-teman semuanya untuk menangani yang toxic friend tadi? Kalau menurut aku dalam memilih teman itu ya benar, toxic friend itu wajib dijauhi sih. Kalian misalnya udah tahu temennya kayak gitu kurang apa ya, yang dibicarain sama kenyataannya beda, ya udah mending dibatasin aja, bukan yang dijauhin nggak mau berteman, jangan. Cuma lebih ada pembatasan lah masalah kalian ngobrol tentang apapun itu, jadi biar lebih informasi yang kalian kasih itu biar nggak apa ya, biar nggak disalahgunakan kayak gitu. Membatasi informasi. Jadi kalau misal curhat itu jangan sama orang yang toxic, kita harus mengenali teman juga. Oke Mbak Mel, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Apa yang ingin Mbak Mel sampaikan nih kepada teman-teman di luar sana mengenai pemilihan pertemanan yang baik dan tentunya tidak toksik? Oke, memilih pertemanan yang baik dan tidak toksik. Jadi kalau aku pribadi sih pilihlah teman yang bisa membawa kalian ke hal-hal yang positif. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh berteman sama orang-orang yang kurang positif gitu. Jadi intinya itu bertemanlah senyaman mungkin dengan teman-teman kalian, entah siapapun itu, cewek maupun cowok. Yang penting kalian bisa membawa pertemanan itu ke arah yang lebih positif gitu. Oke Mbak Mel. Sekarang ini Mbak Mel di mana sih? Kok ramai banget? Di kampus. Di kampus? Boleh toh? Iya. Ada iya nggak apa-apa. Iya ada acara. Oh gitu. Terus pengen tanya sih, kalau teman-temannya menurut Mbak Mel sendiri, teman-temannya Mbak Mel yang sekarang ini apakah sudah sesuai dengan diri Mbak Mel, terus ya semuanya apa ya, berpengaruh positif lah intinya. Apakah sudah merasakan itu? Iya, alhamdulillah udah banget. Semakin kesini aku semakin paham dan tahu cara memilih teman yang baik gitu. Jadi aku merasa bersyukur aja udah punya teman-temanku yang sekarang. Ya alhamdulillah kalau gitu. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi sekilas tentang pertemanan, bagaimana cara kita memilih teman yang baik, tentunya teman yang akan memberikan dampak positif ke diri kita, bagaimana kita menghadapi ya, kalau ada misal teman kalian nih yang merasa diri kalian tuh merasa ini kayaknya berpengaruh negatif sih ke aku atau toksik gitu ke kehidupan aku, ini gimana ya aku menjauhi mereka, bagaimana aku bukan menjauhi sih, sedikit membatasi antara aku dan dia itu gimana yang toksik itu. Nah terus tadi Mbak Mel juga ada pesan kalau memilih teman itu pilihlah teman yang membawa kita ke hal-hal yang positif. Terus kita sebenarnya boleh kan Mbak Mel memilih teman akrab itu kan boleh ya, boleh banget kan ya.
Iya, boleh banget. Perlu sih kalau menurutku, soalnya yang bakalan support kita dalam hal apapun itu pasti kita butuhin. Nah, gitu. Jadi jangan menganggap stigma apa sih kok pilih-pilih teman kayak nggak mau berteman dengan siapapun itu jangan menganggap hal itu apa ya. Terus kita berteman dengan siapa saja tanpa menyaring orang-orang yang seharusnya kita apa ya kita berteman dengan dia benar-benar berteman sama yang ya udah sebatas teman biasa saja gitu. Nah terus ada lagi juga kalau kita itu berteman itu bisa juga ke siapapun asalkan juga yaitu tadi tetap ada batasan istilahnya dengan teman-teman yang soalnya kita tidak tahu sifat semua orang kadang di luar yang kita nampak itu nggak sesuai sama dia ternyata apa yang nampak di hadapan kita itu baik di dalamnya juga baik bukannya seuzon tapi mungkin itu yang apa ya emang terjadi saat ini kadang Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati saja lebih waspada saja terhadap semua orang terhadap teman kita bukannya apa ya Mbak Mel bukannya kita jadi seuzon dengan teman bukan ya tapi lebih berhati-hati saja ketika teman itu untuk teman-teman semuanya sekilas tentang tema kita yang tadi be friends why not. Nah ada juga kan tadi info-info tentang memilih teman terus bagaimana itu tadi menyikapi toxic friend terus bagaimana beradaptasi di lingkungan baru karena kita semakin dewasa kita semakin kita bertemu banyak orang semakin kita berada di lingkungan yang berbeda-beda. Untuk teman-teman IKA Himatika semuanya kalau sudah menonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Mbak Amelia Permata selaku Ibu Bendahara IKA Himatika Wilayah 5. Semoga sukses selalu, semoga kesibukannya diberi kelancaran dan diberi manfaat dan barokah. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga Ana. Ya, terima kasih Mbak Mel sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk bisa mengisi bercakap kali ini bersama saya. Terima kasih Mbak Mel. Sama-sama. Mbak Mel kita foto dulu.